Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2B akan menjelaskan materi mengenai struktur tiga dimensi protein dengan PDB, CN3D, dan Chimera. Dan juga kami akan menyinggung materi mengenai CBI. Anggota kelompok dari kelompok 2B itu sendiri, yang pertama ada saya, Fadila Mira Safa dengan NIM 2210423.002. Saya Jamila Nafa dengan BP 2110422018. Saya Hanifa Putri dengan NIM 2210422010. Saya Sabrina Firsti Deryani dengan BP 2210423020. Saya Muhammad Hega Irfansyah dengan NIM 2210422024. Saya Dina Nabila Putri dengan NIM 2210423028. Saya Melati Shani Pasisa dengan NIM 2210423040. Baiklah, untuk materi pertama kami akan menjelaskan mengenai NCBI. NCBI itu merupakan kependekan dari National Center for Biotechnology Information, yang dimana NCBI ini menyediakan akses ke berbagai basis data dan alat bioinformatika yang digunakan untuk penelitian biologi molekuler, genetika, dan genomika. Untuk langkah-langkah mengenai NCBI itu sendiri, pertama-tama kita ketik pada halaman Google itu NCBI. Dapat dilihat pada halaman ini bagian National Center for Biotechnology Information, diklik. Lalu pada all databases ini kita cari bagian dari proteinnya. Setelah itu kita ketik protein yang akan kita cari. Nama proteinnya itu adalah protein 4-ALD. Lalu kita klik bagian search. Setelah itu dapat dilihat pada halaman ini bahwa pada protein 4-ALD ini hanya terdapat 6 items atau 6 all databases, artikel atau jurnal yang mengenai protein 4-ALD ini. Setelah itu dapat dilihat pada bagian all databases, bagian spesies, hanya terdapat all databases mengenai animals atau hewan, yaitu 6 artikel saja. Untuk bisa kita lihat pada customize, untuk melihat pembuktian bahwa hanya animal saja, itu kita bisa mengklik seluruh bagian dari spesies ini, lalu kita show. Dapat dilihat hanya spesies all database animals atau hewan saja yang memiliki artikel. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya itu dikembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara melihat sumber database. Yang pertama yaitu teman-teman dapat mengklik bagian source database dan di sana terlihat atau dapat dipaparkan beberapa sumbernya, yaitu yang pertama ada dari PDB, yaitu sebanyak 1 buah, dan di bawahnya juga dapat kita lihat ada dari Uniprot KB atau Swissprot ada 1 juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya untuk melihat jumlah asam amino dapat dilihat pada salah satu items. Lalu kita bisa pilih misalnya pada chain A fructose bifosfat aldolase, lalu kita klik. Nah, pada bagian ini dapat dilihat bahwa jumlah asam aminonya berjumlah 363 asam amino. Baik, saya kembalikan rekan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu kita bisa mengakses atau mencari tentang fungsi dari
protein yang kita cari yaitu protein 4-ALD. Jadi dari sini ada 6 artikel tadi kan, di antara 6 artikel itu bisa kita pilih salah satu. Jadi di sini kita coba dulu di chain A, fructose, bifosfat, aldolase. Kemudian kalian tekan. Lalu setelah kalian tekan, nanti muncullah halaman sebagai berikut. Nanti kalian scroll ke bawah, kemudian sampai menemukan di sini itu ada beberapa seperti site, region, protein, dari gen. Kemudian kalian scroll di bagian atasnya. Nah, di sini ada kolom features. Kolom features ini di sini ada location atau qualifiers kan. Karena kita fokusnya pada fungsi, jadi fungsinya itu di sini pada source yaitu organisme Homo sapiens, kemudian ada gen ALDOA, terus di sini juga ada produknya fructose bifosfat aldolase A. Kemudian dia di sini regionnya itu splicing varian. Tapi sepertinya fungsinya ini yang 3 teratas tadi. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita itu masuk ke dalam bagian untuk melihat format pasta dari protein yang kita cari ini. Kita bisa scroll ke atas. Kita bisa scroll sampai kita melihat tulisan pasta, lalu diklik. Nah, pada halaman ini terlihat bentuk dari protein ini dalam format pasta yang terdiri dari beberapa tulis huruf-huruf. Baiklah, sekian mungkin bagian dari saya. Saya lanjutkan rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat analisis dari sequence protein 4-ALD ini. Jadi di sini kita akan fokus ke bagian analyze the sequence. Lalu di situ ada identify conserved domain. Jadi kita klik pada bagian tersebut. Nah, setelah diklik, kita lihat pada bagian atas itu ada tertera protein classification. Ya, itu yang berwarna biru. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa protein 4-ALD ini atau fructose bifosfat aldolase itu merupakan protein yang diklasifikasikan ke dalam DHAP atau 1,6 bifosfat 2-dihidroksiaseton. Nah, di sini juga dia termasuk dalam fructose bifosfat aldolase. Lalu kita lihat pada bagian superfamily. Di situ terlihat bahwa dia termasuk ke dalam golongan glycolytic superfamily. Jadi protein 4-ALD tadi termasuk ke dalam golongan superfamily glycolytic superfamily. Nah, selanjutnya dikembalikan kepada rekan saya. Oke, baik. Nah, setelah kita membahas terkait dengan superfamily dan juga beberapa materi sebelumnya, selanjutnya kita akan masuk mengenai grafik dari protein 4-ALD ini. Nah, untuk melihat grafik pada protein 4-ALD ini, rekan bisa back dari identify conserved domains dan kembali ke salah satunya format pasta ini. Nah, pada bagian yang ditandai oleh kursor, yang dimana pada bagian graphics ini, rekan-rekan bisa klik pada bagian graphics ini untuk memunculkan menu graphics dari protein 4-ALD ini. Nah, setelah rekan-rekan klik, maka akan muncul berikut grafik dari protein 4-ALD ini, yang dimana berikut adalah tampilan dari grafik 4-ALD ini. Rekan-rekan bisa lihat pada gambar. Nah, setelah itu rekan-rekan bisa
lakukan beberapa hal yang rekan-rekan ingin lakukan dengan grafik dari protein 4 ALD ini. Dan di grafik ini juga memuat berbagai informasi yang ada pada protein 4 ALD ini. Setelah rekan-rekan melihat grafik dari protein 4 ALD ini, berikutlah selesai sudah pembahasan kami terkait protein 4 ALD yang bisa kita rekan-rekan lihat pada website NCBI. Selanjutnya kita akan melihat protein 4 ALD ini di PDB atau Protein Data Bank. Untuk pembahasan di Protein Data Bank itu akan saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai PDB. Dapat diketik pada halaman Google, itu website dari PDB itu sendiri. Kita ketik CSB PDB, dapat dilihat tampilannya. Setelah itu kita klik pada CSB PDB ini, lalu ini merupakan halaman dari PDB. Setelah itu kita ketik nama protein yang akan kita tuju. Itu adalah 4 ALD. Setelah itu kita search. Lalu dapat dilihat pada halaman ini ada nama protein, klasifikasi organisme, dan juga mutasi dari protein 4 ALD ini. Nama proteinnya itu adalah human muscle fructose 1.6 bisphosphate aldolase complex with fructose 1,6 bisphosphate. Untuk klasifikasi dari 4 ALD ini adalah liase atau liase, dan juga untuk organismenya itu ada Homo sapiens. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu pada PDB ini kita dapat melihat makromolekul dari protein 4 ALD ini. Di sini dapat terlihat bahwa makromolekul dari protein 4 ALD ini adalah fruktose bisfosfat aldolase, yang sebagai rantai utamanya itu adalah rantai A dengan panjang sekuensinya 363 dan ditemukan terdapat pada organisme Homo sapiens atau manusia dengan tidak ditemukan adanya mutasi. Baiklah, saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk melihat small molecule protein pada 4 ALD dapat dilihat dengan di scroll ke bagian bawah hingga ditemukan tulisan small molecules. Maka dapat ditemukan ligandsnya ada satu yang unik, ada ID, ada rantai, ada nama, formula, dan juga ada terdapat diagramnya. Saya kembalikan ke rekan saya berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang annotation pada protein 4 ALD. Dan pilih yang annotation, kolom annotation. Kemudian di sini ada berbagai macam tabel-tabel, tetapi yang untuk secara keseluruhan atau yang telah mencakup semuanya itu yang di domain annotation scope atau scope E classification. Jadi dari chains A ini terdapat beberapa informasi dari chains, domain info, class, fold, superfamilinya, family, domain, spesies. Jadi dari annotation sendiri itu kita merujuk pada informasi tambahan yang mengelompokkan dan menjelaskan struktur biomolekul seperti protein dan asam nukleat. Jadi kalian bisa lihat pada tabel-tabel yang diarahkan pada kursor ini, kalian bisa mendapatkan informasi tentang annotation pada protein 4 ALD. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sequence pada protein 4 ALD. Untuk sequence sendiri itu terdapat kolom sequence, kalian bisa tekan sendiri.
Lalu kemudian muncul halaman ya seperti ini halamannya. Nah, di sini kan terdapat beberapa seperti gambaran grafik yang dimana terdapat warna-warna yang berbeda. Warna-warnanya pun juga penanda bagi tiap-tiap bagian dari seperti chain A, dia merupakan titik-titik, terus ini prod sampai ke bawah sampai side. Di sini semua keseluruhan informasi tentang sequence pada protein 4-ALD yang dimana kalau sequence ini dia itu merujuk pada urutan spesifik asam amino atau nukleotida dalam molekul polimer. Biasanya dia di Seqers juga yang mencakup informasi tentang setiap rantai dari molekul yang terlibat, baik itu protein maupun asam nukleat. Sekian informasi dari saya serahkan atau saya kembalikan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, jadi di sini selanjutnya kita akan melihat struktur 3 dimensi dari protein 4-ALD. Jadi tadi kita kembali ya kepada bagian ini. Nah, di bawah gambar tersebut kita lihat itu ada bagian explore in 3D di sebelah kiri. Nah, di bawah gambar di situ ada structure, nanti kita tekan bagian structure. Nah, lalu setelah diklik bagian structure tersebut, maka protein dari 4-ALD akan terlihat strukturnya secara 3 dimensi. Bisa dilihat pada layar. Ini merupakan struktur 3 dimensi dari protein 4-ALD tersebut. Lalu di sini kita juga dapat mengubah bentuk dari struktur tersebut dengan kita melihat dari select a different keyword. Kita ubah ke bagian G small. Nanti akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, berikut adalah tampilan struktur 3 dimensi dari protein 4-ALD dengan style kartun. Kita juga bisa memilih option atau select option mengenai style dan juga colornya. Di sini setelah kartun kita akan mengubah menjadi struktur space fill. Bisa diklik. Nah, berikut adalah tampilan dari protein 4-ALD dalam struktur 3 dimensi dalam bentuk space fill. Lalu kita juga bisa mengganti lagi dengan bentuk lain seperti ball and stick. Kita klik. Nah, berikut bisa dilihat bentuknya seperti bola dan juga stick yang menggambarkan struktur 3 dimensi dari protein 4-ALD tersebut. Bisa kita ganti lagi dengan memilih style, lalu coba kita bagian backbone. Nah, berikut tampilan backbone dari struktur 3 dimensi protein 4-ALD. Selain itu kita juga dapat mengubah color atau warnanya dengan memilih kolom tersebut. Lalu kita bisa mengubah menjadi rainbow. Nah, berikut adalah warna rainbow. Lalu ini bagian base chain atau hanya rantainya saja yang berwarna. Lalu juga hydrophobicity-nya. Berikut warnanya, dan yang terakhir itu adalah asam aminonya. Baik, mungkin cukup sekian mengenai struktur 3 dimensi dari protein PDB pada website dari protein 4-ALD pada website PDB. Mungkin selanjutnya mengenai struktur protein dan penggunaan aplikasi lebih lanjut dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya kita akan melihat cara melihat protein melalui aplikasi CN3D. Yang pertama kita juga dapat membukanya melalui NCBA. Yang pertama kita dapat mengetik NCBA pada Google Chrome atau sejenisnya. Dan kita ubah all database menjadi protein. Serta mencari protein 4-ALD.
Selanjutnya kita dapat menekan tulisan human muscle fructose. Dan dapat men-scroll ke bagian bawah. Lalu kita tekan tombol download struktur data dengan format ASN1 atau scan 3D dan tekan download. Setelah kita download tadi dan otomatis akan langsung terbuka di CN 3D. Lalu kita dapat menekan file dan pilih file yang telah kita download tadi dan tekan open. Dan inilah hasil atau tampak protein pada bagian awal. Untuk mengubah bentuk menjadi yang kita inginkan atau style yang kita inginkan, kita dapat menekan tombol style. Lalu rendering shortcut. Dan untuk model yang pertama yaitu model worms. Model worm seperti yang ada di tampilan layar ini, dan untuk menukarnya lagi kita dapat menekan rendering shortcut lagi pada bagian style. Dan yang kedua ada model tubes. Dan ini merupakan model tubes pada protein A4ALD. Selanjutnya, kita dapat menukarnya lagi dengan style. Wire. Dan ini merupakan bentuk dari style wire. Untuk style selanjutnya, kita dapat menukarnya lagi dengan cara yang sama seperti yang tadi. Selanjutnya ada style ball and stick. Dan ini merupakan tampak dari style ball and stick. Dan yang terakhir, kita juga dapat menukarnya lagi ke style space fill dengan cara yang sama seperti yang tadi, yaitu menekan tombol style, rendering shortcut, dan space file. Baik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara melihat protein dengan aplikasi CN3D. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yakni penggunaan aplikasi CSF Chimera untuk kita melihat bentuk atau file dari protein yang telah kita lihat pada website NCBI dan juga PDB sebelumnya. Nah, pada Chimera ini rekan-rekan bisa melihat lebih detail terkait dengan bentuk, bagaimana sih bentuk dari protein 4ALD ini. Nah, untuk menggunakan CSF Chimera ini, rekan-rekan bisa klik file. Nah, rekan-rekan bisa klik, ada dua opsi untuk memunculkannya. Yang pertama open dan fetch by ID. Nah,
pada video kali ini kita akan mencari protein 4-ALD menggunakan Fetch by ID, di mana setelah rekan klik Fetch by ID ini, nah rekan-rekan bisa klik 4-ALD pada menu search-nya, dan setelah rekan klik OK atau Enter, berikut adalah tampilan awal dari protein 4-ALD-nya, dimana pada video yang bisa rekan-rekan lihat, nah akan muncul struktur 3D dari protein 4-ALD ini. Nah, rekan-rekan bisa putar secara 360 derajat. Rekan-rekan bisa lihat dalam bentuk 360 derajat dari protein 4-ALD ini pada aplikasi UCSF Chimera. Nah, selanjutnya rekan-rekan bisa klik actions, di mana pada klik actions ini rekan-rekan bisa klik atoms atau bones, di mana setelah rekan-rekan klik atoms atau bones itu akan menunjukkan menu show. Nah, setelah diklik menu show, maka rekan-rekan akan melihat lebih detail terkait dengan struktur yang lebih lengkap dari protein 4-ALD ini, yang dimana terdapat rantai-rantai molekul yang bisa rekan-rekan lihat pada video berikut. Nah, berikut adalah rantai-rantai molekul dan juga untaian struktur dari protein 4-ALD ini. Nah, untuk melihat yang lebih detail, rekan-rekan juga bisa klik actions, atoms and bones, dan rekan-rekan bisa lihat dalam beberapa bentuk. Yang pertama stick, yang kedua ball by stick seperti pada video kayak ini, yang dimana pada molekul-molekulnya itu akan ditandai oleh bulatan seperti yang terlihat pada video. Nah, untuk selanjutnya rekan-rekan bisa juga klik actions kembali untuk melihat bentuk yang lain seperti bentuk sphere. Nah, ini bentuk sphere yang mana bulatan-bulatannya itu lebih jelas dan lebih besar, yang dimana yang ada juga yang ditandai oleh beberapa warna seperti merah, biru, dan juga kuning. Rekan bisa putar secara 360 derajat, dan untuk melihat bentuk yang lain, rekan bisa klik actions kembali, atoms and bones. Nah, bisa klik wire, yang dimana pada setelah rekan klik wire ini, bentuk dari protein 4-ALD ini akan terbentuk seperti kabel atau untaian, yang dimana terdapat beberapa untaian besar dan juga ada untaian-untaian kecil, yang mana pada untaian-untaian kecil ini merupakan struktur dari protein 4-ALD ini. Untuk menu selanjutnya juga rekan bisa klik pada rings atau wire width. Nah, rekan bisa klik fill thick. Nah, ini akan memunculkan bentuk yang terkesan ringkas dari Chimera ini untuk memunculkan protein 4-ALD seperti yang bisa rekan lihat pada gambar berikut. Nah, untuk menu-menu yang lain rekan juga bisa klik pada bagian actions untuk beberapa opsi-opsi menu yang lainnya. Contohnya pada colornya, ribbon, surface, label, focus, dan set pivotnya. Nah, rekan-rekan bisa jelajah apapun dari bentuk yang akan rekan-rekan inginkan dari protein yang bisa rekan-rekan cari. Yang pada video kali ini kita telah membahas protein 4-ALD. Nah, baik, sekian video perkenalan atau pembahasan dari protein 4-ALD pada aplikasi UCSF Chimera. Nah, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menonton. Untuk penutupan,
saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pembahasan materi mengenai NCBI dan juga struktur 3D PDB menggunakan CN3D dan juga Chimera. Sekian dari kami, kelompok 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.